Mengerti. Sehat semuanya ya. Coba bajunya kita periksa kerapian dulu. Bangkunya diluruskan dulu, bangku-bangkunya. Bajunya dirapikan. Sudah? Lihat ke bawah, kalau ada sampah dibuang sampahnya. Tidak ada, ya. Tidak ada sampah? Tidak. Nah, kenapa kita harus membuang? Kalau sampah harus dibuang di tempat? Kenapa? Karena itu sebagian daripada kalau kelasnya bersih, anak-anaknya rapi, pasti belajarnya nyaman. Kalau belajarnya nyaman, mudah-mudahan bisa memahami pelajaran yang akan Ibu berikan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pesan pokok surat Al-Ma'un yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un. Ya, coba semoga agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dimudahkan kita dalam pembelajaran, ya, kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Reza sebagai ketua kelasnya. Silakan, Nak. Semua siap. Siap, Reza. Berdoa dimulai. Ya, biar nambah semangat kita belajar. Ya, semangat hari ini. Semangat. Untuk menambah rasa semangat kita bikin dulu tepuk konsentrasi. Ya, bisa Nana? Bisa. Bisa? Bisa. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Hus. Tepuk 2. Tepuk 1. Hus. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Hus.
cerdas, anak yang pintar. Sudah hafal baru minggu kemarin Bu Nana hafalkan surat Al-Ma'un. Minggu ini sudah hafal semua. Alhamdulillah. Nah, kita akan mempelajari tentang pesan pokok. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan makna, isi kandungan surat Al-Ma'un. Ya, yang kedua menghubungkan ayat-ayat Al-Quran khususnya surat Al-Ma'un ya dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Nah, coba sekarang anak-anak lihat video. Nah, kita nonton dulu ya Nak ya. Nanti cermati dari video itu, kemudian anak-anak pelajari. Nanti ada pertanyaannya ya yang akan kita diskusikan. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, Kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silakan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu,
Mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zida dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, itu adalah tadi video tentang apa, Nak? Video tentang apa? Membantu anak yatim. Membantu anak yatim ya. Kelaparan. Anak-anak bisa pahami? Bisa. Bisa pahami? Ini sesuai dengan Quran surat Al-Ma'un tentang ciri-ciri penista agama ya. Coba perhatikan lagi. Ya, coba perhatikan. Apa sih pesan pokok dari surat Al-Ma'un itu? Apa isinya? Iya. Pesan pokok dari surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un itu kan menjelaskan tentang pendusta agama. Kata Allah apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa itu pendusta agama? Kata Allah. Ya, ini kata Allah langsung. Allah bertanya kepada kita. Ya. Kemudian Allah jawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri-ciri pendusta agama yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu apa? Orang yang menghardik anak yatim. Tahu artinya menghardik? Tahu. Apa menghardik? Menyakiti, benar. Menyiksa boleh. Memfitnah boleh, ya. Menyakiti baik secara fisik maupun mental. Fisik seperti apa? Mukul anak yatim, nendang anak yatim, jewer anak yatim, cubit anak yatim. Siapakah anak yatim itu, Nak? Anak yang tidak memiliki orang tua atau ayah. Di sini ada yang anak yatim? Oh iya, Reza ya. Terus selalu doakan orang tuanya. Karena doa anak yang soleh itulah yang akan sampai langsung kepada ayah Reza. Dan kepada teman-temannya di kelas ini, sayangi Reza. Ya, sayangi Reza. Karena apa? Karena kata Rasulullah, orang yang menyayangi anak yatim nanti di akhirat dia akan duduk bersama Rasulullah. Mau duduk bersama Rasulullah di surganya Allah? Mau atau tidak? Iya, maka karena itu kita harus menyayangi anak yatim. Yang kedua kata Allah, ciri-ciri pendusta agama yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Tahu orang miskin? Orang yang tidak memiliki kecukupan harta. Ya, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah pada fakir miskin. Pelit. Tahu pelit? Apa pelit artinya? Kikir atau pelit itu sama itu, saudara. Ya, saudara. Pelit sama kikir itu sama. Tidak mau bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, ya. Kemudian yang ketiga, alladzina hum an shalatihim sahun. Ciri yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai. Ya, betul sekali. Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Sudah azan, hayya 'alas sholat, katanya. Tapi anak-anak masih sibuk bermain. Nantilah, jawabnya seperti itu. Nah, itu namanya orang yang menunda-nunda waktu sholat. Bukannya langsung berhenti mainnya, langsung ambil lampu, malah lanjut mainnya. Itu namanya orang yang lalai terhadap sholat. Nantilah zuhur kan jam 2 habis, nantilah
nantilah, udah jam 1, nantilah, jam 2, nantilah, ditunda-tunda waktu sholatnya. Itu orang yang lalai terhadap sholat. Ya, kalau sholat juga suka bermain-main, nggak khusyuk. Ya, itu tidak boleh. Diajak sama orang tuanya ke masjid. Ayo nak, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampai di masjid bukannya sholat, tapi bermain, ngobrol sama teman-temannya, sehingga mengganggu jamaah lain, orang tua kita yang sholat. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau waktunya sholat ya sholat. Ya, selanjutnya yang keempat, allazina hum yura'un. Apa artinya? Orang yang berbuat ria. Orang yang berbuat ria. Tahu ria? Tahu. Apa itu ria? Orang yang melakukan kebaikan tapi ingin dipuji. Iya, betul sekali Nazwa. Orang ria adalah orang yang berbuat kebaikan, tetapi dia hanya ingin dipuji. Dia tidak ikhlas. Dia bersedekah, memberikan sumbangan kepada masjid. Tolong ditulis di papan pengumuman itu nama saya, karena saya menyumbangkan 100 sak semen untuk masjid. Itu namanya orang yang ria. Tidak perlu disebutkan hamba Allah. Nah, itu. Ya kan? Itu adalah orang yang ria. Selanjutnya, ciri pendusta agama yang kelima adalah Orang yang enggak wayamna'una ma'un. Apa artinya? Orang yang enggan memberi bantuan, walaupun hal kecil saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bertetangga, misalnya tetangganya membutuhkan bantuan, kita tolong. Temannya sekelas membutuhkan bantuan, kita tolong. Jangan pilih kasih. Ya, pada siapapun harus kita tolong. Paham maknanya ya? Ada yang ingin ditanyakan? tidak. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Jelas anak-anak? Kalau jelas, sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ya, pembelajaran kita hari ini akan membuat sebuah proyek. Proyek yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu pesan pokok surat Al-Baqarah. Nanti anak-anak buat sebuah produk. Dan nanti akan anak-anak tampilkan di depan proyek anak-anak, kemudian anak-anak diskusikan ya, nanti di kelompoknya dulu, kemudian presentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada akan ibu bagikan. Ya, nanti silakan ya. Anak-anak kerjakan, tuliskan ciri-ciri pendusta agama sesuai dengan Quran surat Al-Ma'un, kemudian nanti anak-anak buat produknya.
membuat sebuah proyek yang sungguh luar biasa ini ya. Sungguh luar biasa. Gimana? Paham ya tapi ya? Nah, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu deh. Biar kita fresh kembali. Tadi sudah diskusi ambil ini, ambil itu. Ya kan? Nah, kita nyanyi dulu lah. Nyanyi tentang surat Al-Ma'un. Bisa nyanyi surat Al-Ma'un? Bisa. Yang minggu yang lalu sudah Bunda ajarin tentang bernyanyi surat Al-Ma'un. Sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongannya surat termasuk Madiyah. Urutannya surat ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka mengambil anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Itu tadi tentang surat Al-Ma'un. Surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Diturunkan di mana? Nah, kesimpulan kita pada hari ini tentang pembelajaran kita apa? Kita membahas tentang Quran surat Al-Ma'un, ya, tentang ciri-ciri pendusta agama. Apa saja ciri-ciri pendusta agama? Satu. Ya, yang kedua. Pintar. Yang ketiga. Empat. 5. Nah, itu adalah ciri-ciri pendusta agama yang kita pelajari hari ini. Mudah dipahami? Bagaimana sih perasaan anak-anak belajar hari ini? Hah? Senang? Kenapa? Karena belajar sambil bermain. Buat apa tadi anak-anak proyeknya? Pohon surat lebih paham? Paham pembelajaran hari ini? Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya nanti silakan anak-anak kerjakan ya. Kerjakan tugas yang ada pada Google Form. Nanti akan Ibu kirimkan di grup. Silakan dikerjakan ya. Kemudian nanti akan Ibu nilai. Paham anak-anak? Kalau paham semua, kita akhiri